Halo guys, kembali lagi bersama saya Sultan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dan berbagi informasi apa saja yang diperlukan untuk seorang tanker ya yang wajib dimiliki ya. Nah, untuk yang pertama yaitu senjata. Senjata ini bebas ya, mau apa saja. Yang penting mempunyai status critical rate 100 ya, 100 critical rate atau lebih, itu lebih bagus ya. Nah, minimalnya mempunyai critical rate 75 ya. Dan itu bisa ditambal dengan memakan buplen atau makanan lainnya. Yang kedua yaitu tank alias tameng ya. Di sini saya menggunakan tameng dirgahayu yang lainnya ya, atau perisai harmoni. Yang penting memiliki kekebalan fisik atau kekebalan sihir ya. Ini menurut saya sangat penting ya. Nah, yang kedua yaitu armor. Di sini saya menggunakan armor baju kaisar wanita karena memiliki kekebalan fisik dan sihir ya. Nah, Agan juga bisa menggunakan baju pesta dirgahayu. Ya, bebas tergantung kalian, atau memakai baju armor dragon juga bisa, atau baju pepagan dari dropan Kusto juga bisa ya. Nah, dan yang paling rekomendasi menurut saya itu baju kaisar wanita ya. Atau, nah, kalau baju pesta dirgahayu mungkin beberapa dari kalian tidak mempunyainya ya. Nah, untuk para pemula saya rekomendasikan baju kaisar wanita. Di sini bisa Gan buat di pandai besi. Nah, dan untuk baju pesta dirgahayu ini pas ulang tahun ya, event ulang tahun Toram. Nah, mungkin lebih bagus yang ini ya, baju pesta dirgahayu. Karena di sini mempunyai status Mak MP 900 dan Mak HP 2700 ya. Dan defense-nya lebih tinggi. Tinggal digetok sampai S ya. Nah, untuk perkakas tambahannya yaitu topi baja naga, atau yang lebih bagus ya untuk sekarang mumpung lagi murah ya, yaitu Potum Ehomaki ya. Sebisa mungkin Agan harus mempunyai item wajib ini ya. Saya bilang ini wajib karena statusnya bagus sekali. Kita tulis di sini Potum Ehomaki ya. Mumpung lagi murah. Kalau ini event bulan kemarin kalau gak salah. Mumpung lagi murah karena item ini akan semakin naik harganya ya. Kita beli yang murah. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang murah ya. Kebetulan sekali harganya 230 ya. Spina saya 300, lumayan ya. Di sini sip. Spina saya 70.000. Di sini saya akan gunakan untuk membeli biji mithril ya. Biji mithril untuk menggetok sampai plus S. Ya, kita lihat terlebih dahulu yang tadi kita beli. Nah, Potum Ehomaki mempunyai kekebalan fisik 20%. Dan kekebalan sihir 20%, resisten status buruk 10%. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Dan di sini kita lihat topi baja naga. Di sini tidak mempunyai kekebalan status fisik ataupun sihir. Dan di sini kelebihannya yaitu yang membedakannya adalah agro ya. Jika Agan mempunyai kekurangan agro, Agan bisa memakai topi baja naga ya dengan status agro 30% dan attack MP recovery 15, dan ini yang membuatnya unggul ya, keunggulan topi baja naga. Tapi ya menurut saya lebih baik akan memakai Potum Ehomaki ya, karena mempunyai kekebalan fisik 20%, kekebalan sihir 20%, dan status buruk 10%. Nah, untuk minusnya yaitu waktu bangkit plus 30% ya. Nah, jika Agan mati dan menggunakan Potum Ehomaki ini, maka jeda waktu bangkit akan naik ya, atau makin lama. Tetapi sebisa mungkin tank gak boleh mati ya guys ya, untuk melindungi para DPS. Nah, selanjutnya yaitu perlengkapan gelang ya, atau ajimat perkakas spesial. Nah, di sini kita mempunyai
gelang petarung gelap ini dikhususkan untuk agan yang mempunyai kekurangan agro ya. Agro di sini karena ada status agro 25%. Nah, selanjutnya yaitu Ajimat Membara. Ajimat Membara ini adalah cincin RTE ya, resist to element atau kebal ya, kebal terhadap elemen. Dan di sini saya mempunyai 1 2 3 4 5 6 ya, semua elemen. Di sini semua elemen RTE. Saya pikir ini sangat wajib sekali ya. Wajib untuk para tanker ya. Di sini ada RTE2 fire atau kebal api. Kebal api 25%. Di sini ada kebal air, kebal angin, kebal bumi, kebal cahaya, dan kebal gelap ya. Nah, untuk kebal gelap diusahakan untuk mempunyai slot ya, atau tidak juga gak masalah karena di sini saya juga gak isi ekstal ya. Nah, sip. Oh, dan yang paling penting untuk seorang tank yaitu harus memiliki full resisten ya, full resisten atau kebal status buruk ya. Apa itu bang? Nah, status buruk itu adalah seperti begidik, flinch, jatuh, beracun, apalagi ya, buta, pening, dan lain-lain ya, atau lambat juga itu sangat mengganggu sekali ya. Nah, untuk seorang tank maka kita harus mempunyai status yang kebal akan status ailment, status buruk tersebut ya. Status buruk tersebut untuk para tank harus kebal ya. Nah, di sini kita isi MTL ya. MTL itu untuk mengisi dan untuk mendapatkan status kebal status buruk 75% ya. 255 ini sama dengan 75% kebal terhadap status buruk ya. Nah, di sini kita akan tambah, kita kalkulasikan dengan di topi baja naga adalah 10 dan jika kita tambahkan berarti 85% ya. 85%. Nah, sisanya kita punyai kurang 15% ya untuk mencapai 100% ya. Nah, akan bisa memakai dari kostum. Di sini kan maksud saya avatar ya. Di sini saya mempunyai 6% status buruk dari helm, dan di sini untuk dari bajunya yaitu status buruknya 7 dan untuk bawahannya 5% ya. Kita jumlahkan berarti di sini adalah 7 6 13 tambah 5 18 ya. Jadi 103 ya, lebih dari 100% ya. Berarti ini aman ya. Untuk seorang tank itu wajib ya, bukan wajib ya, ya biar lebih kuat ya, emang harus kebal ya untuk seorang tank ya. Nah, selanjutnya yaitu tameng. Tameng ini wajib di refine sampai plus S ya. Untuk tameng, armor, dan perkakas tambahan ya. Karena setiap refine, nilai refine 1 yaitu menambah reduksi damage ya sebesar 1% ya. Nah, untuk plus S yaitu ini adalah nilai tempatnya adalah 15 ya untuk plus S. Dan jika kita kalkulasikan ini, jika kita anggap semua sudah plus S seperti armor, lalu tameng dan perkakas tambahan ini adalah 3, jika semuanya plus S, maka kita akan mendapatkan reduksi damage sebesar 45% ya. 45%. Nah, untuk senjatanya kita tidak perlu kita refine ya. Untuk apa ya? Nah, karena refine senjata hanya untuk menambahkan damage ya, untuk menambah damage. Tetapi karena kita tank, kita tidak perlu hal itu ya. Nah, untuk ekstalnya saya di sini tidak menggunakan ekstal ya. Agan juga agak perlu repot-repot untuk isi ekstal karena menurut saya job tank itu sangat murah dan ya agak terlalu membutuhkan ekstal ya.
Yang penting kita harus bisa menjaga agro ya. Nah, di sini saya akan memakai Potu Mehumaki, dan di sini saya belum menempanya ya. Mungkin kita akan tempa sampai plus S, dan jika Agan ingin menempanya sampai plus S, Agan coba tonton di video-video yang sudah saya upload ya. Nah, dan untuk skillnya, skill yang wajib dimiliki oleh tank yaitu skill Perisai Mariam, lalu Guardian, Santuari, dan Warcry ya. Menurut saya ini Warcry yang wajib ya. Warcry bisa jadilah, tapi yang main skillnya yang perlu dimiliki yaitu Perisai Meriam, Guardian, dan Santuari ya. Menurut saya yang paling wajib ya. Nah, ini juga bisa dipakai ya. Ini untuk perlindungan, tetapi untuk menarik agro dan menahan damage, ini adalah 3 ya. 3 paling utama. Skillnya bisa diambil dari, untuk yang pertama yaitu skill Perisai Mariam dari skill Perisai, dan Guardian juga dari skill Perisai ya. Dan untuk Santuari dari skill support ya. Yaitu fungsinya yaitu untuk menahan damage ya. Menahan damage 10% dari mak HP ya. Kalau damage yang masuk senilai 10% dari mak HP, maka akan dikurangi ya. Intinya ini untuk mengurangi damage ya. Dan sedangkan Perisai Meriam ini digunakan untuk open combo ya. Combo opening combo untuk memulai sebuah pertarungan. Ini wajib Perisai Meriam level 10, dan Guardian yaitu untuk meningkatkan guard recharge ya, dan menaikkan agro kita. Dan mengurangi agro teman kalau gak salah ya. Dan di sini ada nilai tempa perisai mempengaruhi daya pengurangan luka ya. Nah, jika kita lihat di sini, nilai tempa perisai mempengaruhi daya pengurangan luka. Berarti kita wajib ketok sampai plus S ya. Kalau dulu nggak wajib ya, di plus B juga udah bisa ya, karena sekarang sistem refine-nya sudah dipermudah, maka wajib plus S ya, menurut opini saya ya. Nah, jika Agan tidak mempunyai, kita kembali lagi ke status buruk ya. Jika Agan tidak memiliki resisten status buruk di avatar, seperti ini, status buruk untuk menambal yang 15%, maka Agan juga bisa menggunakan armor dari naga kegelapan ya. Nah, Jirah Dragon. Kita lihat. Nah, di sini Jirah Dragon mempunyai resisten status buruk 15% ya. Nah, jika kita anggap saja kita tidak memakai ini, kita lepas, maksud saya kita lepas. Nah, kita lihat di sini status buruk 15% dan di sini 10 ya. Berarti kita jumlahkan sejumlah 25% ya, dan status MTL yang 255 itu sama dengan 75% kebal status buruk ya. Kebal status buruk berarti kita tidak memerlukan status dari avatar ya. Nah, untuk perisainya, jika Agan tidak mempunyai Tameng Dirgahayu, maka Agan juga bisa memakai perisai harmoni. Dan jika Agan kekurangan agro, maka Agan juga bisa memakai perisai SK ya, yang bisa dibuat oleh Agan di Pandai Besi. Kita lihat. Pandai besinya di sini ya. Kita buat, lalu ke perisai. SK. Nah, di sini ya. Nah, di sini mempunyai agro 30% ya, tetapi kekurangannya tidak memiliki resist kebal fisik dan kebal
magic ya, nggak mempunyai status tersebut ya, karena di sini hanya status agro saja ya. Nah, tetapi jika Agan mempunyai Ipan kemarin ya membuat Tameng Dirgahayu, maka di sini statusnya komplit ya. Ada kebal fisik, kebal sihir, dan agro ya. Di sini ada 25% plus jika memakai jirah berat mendapatkan tambahan bonus 26% ya, berarti 52% ya. Karena kita memakai jirah diperberat di sini ya. Nah, sip. Nah, jika Agan tidak memiliki ajimat RTE ya, RTE atau kebal elemen yang 6 elemen tersebut seperti kebal angin, gelap, atau yang lainnya, Agan juga bisa menggunakan ajimat ini ya. Ajimat kegelapan kebal ya. Di sini memiliki kebal fisik dan sihir ya, sebanyak 10% ya. Ini ajimatnya sangat berguna ya jika Agan tidak memiliki keenam ring resist to elemen ya, atau kebal to elemen, kebal elemen ya. Karena itu bisa dipakai di boss apapun ya, bisa dipakai di boss gelap, api, bumi, angin, dan yang lainnya ya. Nah, mungkin hanya sekian di video kali ini. Untuk video selanjutnya mungkin kita akan membuat video tentang bagaimana mencari ajimat ini ya, RTE ya, ajimat RTE ya, lokasinya di mana dan bagaimana cara mendapatkannya ya. Oke, mungkin video sekarang dicukupkan sekian. Mohon maaf jika kepanjangan, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih yang sudah menonton. See ya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Sultan.